subject to budget constraint. Budget constraint adalah dalam hal ini politik atau kebijakan yang ingin dijalankan. Ya. Jadi kita nggak bisa ambil yang sebagus, semaksimal mungkin maunya kita. Itu kira-kira. Tapi Bapak nggak bisa tuh bikin notes gitu, kasih ke pimpinan, Pak, ini sorry nih pelaksanaannya keuangannya nggak bagus nih, kalau kayak begini keuangan saya lama-lama berantakan nih. Nggak berantakan, kan udah di Hembara yang... Berapa banyak yang bisa ditabung tuh Pak kalau nggak usah pakai pola begitu? Saya cuma 40 itu setiap tahun ya. Itu pun udah lebih bagus. Bayarnya 40 triliun ya setiap tahun. Itu lebih bagus dibanding dihabisin semuanya. Asumsi saya berhasil 50% udah untung saya sebagai ekonom. Iya, cuma kan kalau itu yang namanya optimalisasi. Paham. Ya Cuma udah. kan meminimalis hal-hal seperti itu, pengeluaran seperti itu kan juga bagian penting dalam pengaturan keuangan, Pak. Jadi gini, kita nggak hidup dalam keadaan ideal. Kalau itu yang terjadi ya perlahan-lahan diperbaiki terus. Makanya perlu masukan dari masyarakat juga. Kan udah ribet nih sekarang. Nah ini salah satunya. Pasti dikoreksi. Enggak, begini loh Pak, maaf ya. Saya iya. Itu bukan program saya. Iya paham sih. Cuma Bapak nggak bisa tuh. Gini lah, kalau mindsetnya kan begini. Saya punya uang saya dipakai untuk program itu. Saya kan bisa dong ngomong, Pak, itu kenapa uang saya dipakai buat program begitu, gitu loh. Itu kurang bagus loh itu. Kata siapa saya belum ngomong. Oh, oke. Kan saya nggak usah ngomong sama Anda. Ya itu. Yang Anda itu buat ya saya bukan. Bukan. Saya nggak perlu lapor sama Anda kalau ngomong Cuma gitu. kan masyarakat itu kan pengen tahu apakah komunikasi ini terjadi. Pokoknya kita jalankan seprudent mungkin dengan batasan yang ada. Jadi waktu MBG ngaco zaman dulu tuh, sebelum-sebelumnya, bukannya Pak Presiden nggak tahu, Presiden tahu. Cuman dia punya pertimbangan sendiri kan, saya nggak tahu pertimbangannya apa, dia mungkin biarin dulu, dites, begitu datanya clear, sikat semuanya. Jadi bukan Presiden nggak tahu laporan keadaan seperti ini, dia tahu betul. Dari mana Bapak tahu dia tahu? Kan kalau ngomong suka kalau ngomong malam-malam. Oke, berarti dia komunikasikan ke Pak Purbaya kan? Ya nggak ke saya aja, tapi saya tak tahu dia ngerti. Oke. Berarti komunikasi itu ada ya? Oh ada lah, kan setiap minggu ketemu. Oke, jadi masyarakat tuh clear. Karena masyarakat itu dia menangkap bahwa ini sesama mereka di dalam ini ngobrol nggak sih? Oh ngobrol lah. Oke. Tapi nggak semuanya menteri ya. Mungkin kalau saya yang sering ikut tuh 10 orang, 12 orang. Iya. Yang itu.